Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Jumat tanggal 3 April 2026. Kita memperingati Jumat Agung dan kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan renungan ini saya beri tema penyaliban tanpa belas kasih. Saudara yang terkasih, salib adalah sarana atau alat hukuman mati paling kejam pada zaman Romawi. Penjahat dipaku dan dibiarkan mati secara perlahan-lahan dengan penuh rasa sakit dan penghinaan. Dan dalam pembacaan kita saat ini, di mana Yesus harus menerima dan mengalami semua ini secara nyata, saudara. Salib bukan sekedar kayu atau pajangan, tapi salib adalah tempat pertukaran terbesar dalam sejarah. Bayangkan saudara, saat Yesus disesah dengan alat penyesahnya, sebuah gagang kayu pendek dengan tali kulit yang ujungnya diikat dengan potongan-potongan besi dan tulang. Dan dua orang berdiri saling sebelah menyebelah korban akan memukul punggungnya dengan sayatan-sayatan yang menghancurkan daging korban yang disebutnya dengan bilur-bilur. Penyesahan adalah siksa yang mengerikan, dan dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya dia rela menanggung penyakit saudara dan kesusahan kita, dan memikul atas dirinya sampai di kayu salib. Sebelum Yesus mati di salib, ada suatu perjalanan menuju salib, perjalanan yang penuh dengan luka dan penderitaan, sebuah jalan yang dipenuhi air mata, darah, dan kesunyian. Yesus dibawa keluar untuk memikul salibnya yang berat, dan jalan itu dikenal dengan Via Dolorosa atau jalan penderitaan. Yesus dibawa di suatu tempat yang disebut tengkorak dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin yang disebut Kalvari. Penyaliban dan kematian Yesus adalah inti dan dasar dari penebusan yang direncanakan Allah. Yesus yang tidak berdosa mati menggantikan manusia yang penuh dengan dosa. Melalui penyalibannya, hukuman atas dosa kita telah dilaksanakan dan pekerjaan iblis dihancurkan. Sekarang manusia dapat berbalik kepada Allah dalam pertobatan dan iman untuk menerima pengampunan dan hidup kekal. Saudara yang terkasih, seringkali kita hanya fokus pada keselamatan, tapi kita lupa ada proses yang harus kita lewati, yaitu jalan salib. Bukan hanya cerita tentang Yesus, tapi cerminan dari perjalanan iman kita. Saat Yesus berjalan tidak langsung menuju salib saudara, tetapi dia harus melewati atau berjalan dalam penderitaan yang penuh dengan luka. Yesus berjalan karena taat kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin.